Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga menjaga jarak. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pengaruh letak geografis wilayah di Indonesia. Yang kedua, sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengenai gambar komik. Mari simak penjelasan dari Bu Guru. Kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara maritim? Ya, betul sekali. Karena Indonesia dikenal memiliki letak geografis yang strategis, yaitu Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Serta Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga membuat Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara yang memiliki perairan terbesar dan terluas di dunia. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan sebagai jalur transportasi baik secara nasional maupun internasional. Jalur perairan ini menghubungkan antara Indonesia dengan negara di sekitarnya, dengan negara di benua lain seperti benua Amerika dan benua Eropa. Jalur perdagangan di dunia yang ada di Indonesia contohnya yaitu berada di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau atau Provinsi Riau itu memiliki 4 kabupaten dan 2 wilayah kota yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi hasil tambang yang cukup berlimpah. Contohnya seperti sumber daya alam, mineral dan energi seperti minyak bumi, gas alam yang terdapat di Kabupaten Lingga, Tanjung Pinang, Pasir Besi, Natuna, dan ada juga granit di Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, dan Lingga. Pasir dan kuarsa itu juga terdapat di sana, yaitu terdapat di Kabupaten Karimun dan Natuna. Makanya Kepulauan Riau merupakan jalur perdagangan dunia yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih pengaruh kondisi letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Ada 8. Yang pertama, menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Contohnya, seperti menambahnya peluang pekerjaan yaitu sebagai nelayan, pekerja sektor wisata, dan pelayaran. Yang kedua, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain akibat Indonesia terletak sebagai negara maritim. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnik tertentu, contohnya kayak kampung Cina dan kampung Arab. Yang keempat, sebagai jalur perdagangan dunia. Indonesia itu dilintasi oleh jalur perdagangan dunia. Nomor 5, pembuatan dan pembangunan sarana transportasi yang memadai, contohnya seperti fasilitas pelabuhan, transportasi laut, dan lain-lain. Yang keenam, menambah keberagaman budaya karena adanya pembaruan atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara, contohnya dengan cara kegiatan ekspor
dan pariwisata. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan perdagangan yaitu dari Indonesia ke luar negeri. Kita bisa menjual barang dagangan kita ke luar negeri melalui jalur perdagangan itu karena Indonesia letaknya strategis, bisa menuju ke negara mana saja. Yang kedelapan, kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini. Contohnya masyarakat yang berada di daerah pesisir, pasti mereka bisa menikmati hasil dari laut seperti ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Yang berikut ini ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Dampaknya ada 5. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga negara asing. Hal ini didukung karena adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Nah, karena letak Indonesia sebagai negara maritim, maka Indonesia sering kedatangan orang asing atau orang dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti kampung Cina dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai-nilai perilaku di pulau atau daerah atau negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dibagi menjadi 2, ada keragaman sosial dan ada keragaman budaya. Keragaman sosial itu dibagi menjadi 2 lagi, ada jenis pekerjaan dan alat transportasi. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 3. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan dataran tinggi biasanya bekerja sebagai petani, peternak, dan pekerja tambang. Yang ketiga, masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah atau di sekitar pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Dan yang ketiga, masyarakat yang tinggal di sekitar danau dan sungai biasanya bekerja sebagai petani dan peternak ikan. Keragaman sosial yang kedua yaitu alat transportasi. Nah, dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, maka alat transportasi di Indonesia juga berkembang, mulai dari alat transportasi darat seperti motor, mobil, bis, kereta api, kuda, delman. Nah, dan ada juga alat transportasi air seperti perahu, kapal feri, dan kapal laut. Yang ketiga ada alat transportasi udara, misalnya pesawat terbang dan helikopter. Selain itu juga ada keragaman budaya. Nah, keragaman budaya yang dipengaruhi oleh keadaan alam dibagi menjadi 3. Ada rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia di kehidupan sosial yang membuat adanya berbagai keanekaragaman budaya di Indonesia. Selain Indonesia sebagai negara maritim, nah Indonesia juga memiliki beraneka ragam kebudayaan ya. Nah, sikap kita juga disukai bangsa luar negeri atau bangsa asing. Kenapa? Karena kita mempunyai sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Sikap yang sesuai dengan sila yang pertama, contohnya yaitu rajin beribadah, beriman kepada Tuhan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Yang terakhir yaitu menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan sila kedua diantaranya tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, menjenguk orang sakit, saling mencintai sesama manusia, dan mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga yaitu gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian, cinta tanah air dan bangsa, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat, tidak memaksakan pendapat orang lain, menerima hasil keputusan bersama, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu sila yang kelima, sikap yang sesuai yaitu menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, saling memberi pertolongan kepada orang lain, berbuat baik dan saling membantu. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, selain itu hari ini coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar percakapan. Nah, gambar seperti itu disebut dengan gambar komik. Apakah itu gambar komik? Gambar komik adalah cerita bergambar yang mudah dimengerti dan lucu. Biasanya terdapat di dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku. Bagaimana cara-cara langkah-langkah menggambar gambar komik? Ada dua cara. Yang pertama dengan melakukan pengamatan. Yang kedua, setelah kita melakukan pengamatan, kemudian kita membuat sketsa. Komik juga memiliki berbagai unsur yang salah satunya yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi komik ini bertujuan untuk menyampaikan cerita kepada pembacanya. Yang kedua, menggunakan bahasa percakapan atau bahasa-bahasa yang singkat. Yang ketiga, menyediakan humor. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, silakan kalian kerjakan soal di bawah ini. Salinlah di buku tugas masing-masing dan jawablah dengan tepat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.